mulai dari bakteri pelarut fosfat, bakteri pengurai tanah, bakteri bintil akar, dan banyak lagi bakteri-bakteri yang berguna bagi tanaman kita. Apapun yang kita tanam, tidak peduli itu tanaman dengan usia panjang, tanaman dengan usia pendek, semuanya akan dibantu dengan sempurna oleh yang namanya bakteri tanah, sahabat. Akan tetapi, apakah bakteri-bakteri ini bisa berdiri sendiri, sahabat? Nah, ini yang beli sangat lama untuk pelajari secara langsung bagaimana cara para bakteri ini untuk bisa bertahan di tanah kita dan tidak minggat dari tanah kita, sahabat. Itu yang paling penting, tidak minggat, tidak pergi dari tanah kita, agar terus memberikan kesuburan yang maksimal di tanah kita, tidak hanya saat ini tapi juga di masa yang akan datang. Dan apakah biang kompos seperti ini, sahabat, mampu memberikan ketersediaan bakteri bagi tanah kita? Nah, di video kali ini beli akan menghubungkan sebenarnya atau menjelaskan bagaimana hubungan antara bakteri tanah dengan apa yang kita berikan di tanah. Jadi di sini beli akan membahas tuntas mengenai bakteri tanah dan seperti apa habitat yang bisa membuat bakteri tanah yang baik ini bisa bertahan di tanah kita. Ini bahkan bisa kita lepas, dalam arti apa? Kita bisa tidak melakukan pemupukan sampai panen. Dan ini bukan cuma hisapan jempol, sahabat. Beli sudah banyak membuktikan bagaimana hebatnya kombinasi antara bakteri tanah yang baik dengan habitat yang masih baik. Jadi di sini tidak hanya bisa bakteri itu berdiri sendiri, akan tetapi juga ada hal-hal lain yang mempengaruhi ketersediaan bakteri pada tanah kita. Juga bagaimana kelangsungan dari bakteri yang hidup yang baik itu bisa mendukung daripada tanaman kita. Saksikan sampai habis, beli harap, karena ini benar-benar merupakan ilmu yang didasari atas praktek, bukan hanya teori semata. Dan banyak juga teori yang didapatkan dari bapaknya tanah dunia, ahli tanah dunia, itu Bapak Charles Doding, yang merupakan guru dominan yang mengajari beli ilmu-ilmu dari tanah. Seperti itu, sahabat. Pada hari yang dingin di Februari 2014, Maren Friesen melaju 8 jam di dataran yang tertutup salju ke Centralia, Pennsylvania. Api memicu bara batu bara di bawah kota pada tahun 1962 dan lebih dari 60 tahun kemudian masih membara jauh di bawah tanah. Ya, Friesen, ahli mikrobiologi, sedang berburu sesuatu mikroba yang diduga hidup di tempat yang aneh ini. Tanah yang panas. Bakteri rendah hati ini memiliki kemampuan yang tidak biasa yang dapat membantu petani menanam lebih banyak tanaman dan terbebas dari yang namanya pupuk. Sebenarnya bila beli mau runut lagi lebih jauh ke belakang, sebenarnya lebih dari 1 dekade lalu ilmuwan Jerman telah menggambarkan bakteri yang sulit dipahami, yang saat itu dikenal sebagai Streptomyces thermoautotropicus. Nah, bakteri ini memiliki bakat khusus yang bisa mengubah nitrogen dari udara ke bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman. Nah, pada saat itu bakteri ini dianggap sebagai bakteri yang sangat misterius, sahabat. Bahkan beberapa temuan awal mengenai bakteri itu pada masa itu nampaknya muncul kemudian menghilang kembali. Nah, kemudian beberapa dekade berikutnya di era modern ini, sahabat, akhirnya ilmu pertanian modern mulai mengetahui bahwa berbagai jenis bakteri yang menguntungkan bagi tanaman itu jumlahnya sangat banyak. Salah satunya yang sering atau umum kita temukan adalah bakteri pelarut fosfat. BPF atau bakteri pelarut fosfat merupakan salah satu mikroorganisme tanah yang dapat memperbaiki penyediaan fosfat pada tanah, terutama tanah-tanah yang sifatnya asam, dengan menghasilkan asam organik sehingga kelarutan antara aluminium dan besi dapat diturunkan di dalam tanah oleh pengikatan asam organik ini. Penelitian lebih lanjut juga menunjukkan bakteri pelarut fosfat merupakan bakteri yang berperan banyak dalam penyuburan tanah, sahabat. Karena bakteri ini juga mampu mengekskresikan sejumlah asam organik berbobot molekul rendah seperti oksalat, suksinat, fumarat, dan juga malat. Kemudian juga kita berbicara mengenai bakteri penambat nitrogen. Nah, bakteri yang lebih sering disebut sebagai bakteri rhizobium ini merupakan bakteri simbiotik yang biasanya disebut juga sebagai bakteri bintil akar, sahabat. Karena bakteri ini bekerja dengan cara menginfeksi akar tanaman dan kemudian membentuk bintil yang merupakan tempat terjadinya fiksasi nitrogen.
Pengertian sederhananya, bakteri Rhizobium ini mampu mengikat nitrogen bebas yang ada di udara menjadi amonia atau NH3 yang akan diubah menjadi asam amino yang selanjutnya menjadi senyawa nitrogen yang diperlukan tanaman untuk tumbuh kembang tanaman. Nah, itu semua adalah sebagian kecil dari berbagai jenis mikroorganisme tanah yang terbukti mampu membantu dunia pertanian. Sebenarnya sahabat, Bli adalah orang yang percaya rahasia tanah itu sebenarnya belum kita temukan secara sepenuhnya. Masih banyak rahasia tanah yang belum kita berhasil pelajari dan kemudian kita terapkan untuk membantu pertanian. Itu sebabnya Bli sering-sering melakukan uji coba bagaimana cara menghasilkan bahan-bahan organik yang bisa sangat berguna, yang bisa sangat mengandung banyak mikroorganisme tanah yang bisa membantu Bli dalam menyuburkan tanaman Bli. Nah, semua jenis bakteri yang Bli jelaskan tadi, sahabat, tidak bisa berdiri sendiri. Dalam arti, misalkan seperti di lahan sawah ini, sahabat, tidak bisa kita hanya mengandalkan penebaran dasar merata dari bakteri-bakteri yang kita kondisikan. Akan tetapi, sebagai catatan, kita wajib memberikan juga bahan-bahan organik, sahabat. Bahan-bahan organik yang kita berikan kepada tanah. Karena tanah yang miskin dengan bahan-bahan organik atau organic matter, sahabat, ini akan tidak bisa mendukung kehidupan dari beberapa jenis bakteri yang Bli sebutkan tadi, sahabat. Jadi itulah pentingnya mengapa ketika Bli mengatakan buatlah POC, sahabat, buatlah POC. Akan tetapi jangan lupa ketika sahabat membuat POC, pupuk organik cair maupun pupuk organik padat, jangan lupa periksa kondisi medianya. Karena apa, sahabat? Karena dulunya, sahabat, seperti contoh ini adalah padi yang dulunya ini dibesarkan atau dirawat dengan metode kimia sintetis. Akan tetapi ketika beralih ke metode organik pada tahun pertama, sahabat, tahun pertama memang ada kemerosotan dari hasil panen yang dihasilkan. Meskipun pada saat itu kita sudah memberikan banyak sekali yang namanya pupuk organik ke dalam tanah ini, di tanah ini, sahabat. Akan tetapi faktanya ketika tahun pertama, ketika peralihan dari metode kimia sintetis menuju ke organik, di sana tanah masih miskin dengan yang namanya bahan-bahan organik. Nah, itu intinya, sahabat ya. Ketika kita masa peralihan, biasanya tanah kita masih sangat miskin dengan yang namanya bahan-bahan organik. Sehingga bahan-bahan organik miskin, tanah yang tidak memiliki banyak bahan-bahan organik seperti halnya kompos, kompos kotoran hewan, kompos nabati, kompos-kompos yang kita jadikan sebagai makanannya tanah, maka makanan yang kelaparan, ketika pun kita berikan dengan banyak-banyak bakteri yang kita kondisikan masuk ke dalam sini, maka tidak akan maksimal. Mungkin bakteri hanya bertahan beberapa hari, kemudian bakteri itu akan hilang, sahabat. Seperti itu. Nah, lain hal dengan saat ini. Saat ini ketika tanah sudah kaya akan organisme tanah, seperti yang bisa sahabat lihat di sini. Nah, ini sudah tanda-tanda dari banyaknya mikroorganisme tanah. Ada banyak sekali rongga-rongga, dari kemungkinan ini ada cacing, ada banyak lagi organisme tanah yang mengindikasikan banyaknya bahan-bahan organik yang ada di sini, sahabat. Nah, itu sebabnya Bli menekankan lagi, tidak hanya kita melihat dari satu sisi, organik itu tidak hanya satu sisi secara terpisah, tapi keseluruhan dari sistem yang kita rawat, yang kita jaga, sehingga nantinya ketika sudah bisa full organik, sahabat, selama lebih daripada 2 periode, maka tanah kita akan subur dengan sendirinya, tanpa harus kita susah-susah melakukan yang namanya lagi pemupukan susulan, olah lahan, dan ini akan memutar balikkan semua kebiasaan yang selama ini kita lakukan, sahabat. Nah, oke sahabat, cukup sekian video Bli kali ini. Semoga bisa menginspirasi sahabat. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa.